Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Agustina dari kelas 2023C. Baiklah, pada mata kuliah teori sastra, video kali ini saya akan menjelaskan menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah karya puisi atau prosa. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melata membelakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Contoh, tema dalam cerpen misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman, kesehatan, lingkungan, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengembang peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh utama, atau yang kedua tokoh antagonis, penentang dari tokoh utama, dan tritagonis, penengah atau pendukung. Nah, yang ketiga penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan oleh langsung pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara langsung. Yang keempat, ada alur. Alur merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi dalam 3 jenis, yakni alur mundur, alur maju, dan alur campuran. Alur maju, alur yang susunannya runut mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik, hingga penyelesaian. Alur mundur, alur yang mulai dari peristiwa terakhir. Alur mundur biasanya digunakan untuk menceritakan kilas balik peristiwa masa lalu. Alur campuran, alur gabungan dari alur maju, alur mundur. Cerita biasanya disampaikan secara berurutan sekaligus menyisipkan cerita di masa lalu dan masa sekarang. Yang kelima ada latar. Latar atau setting meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Nah, latar terbagi ke dalam 3 unsur, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3, yakni sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, dan sudut pandang orang ketiga sebagai sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita.
Yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Terus yang ke-8 ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Lewat gaya bahasa membuat cerpen semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembacanya. Nah, contoh yang saya ambil dari materi ini adalah cerpen Jalan Lain ke Roma. Jalan hidup Open berganti-ganti. Mula-mula ia menjadi guru. Sesudah itu menjadi mu'alim atau ahli atau guru agama. Menjadi pengarang dan menjadi penjahit. Nama Open ini mempunyai kisah yang menarik. Pada suatu hari, ayahnya bermimpi tentang bangunan gedung-gedung besar di kota New York. Sejak itu, ayahnya selalu ingat sebuah kata dalam bahasa Belanda, openhartig. Lalu si ibu mengusulkan agar anak mereka diberi nama Open. Ketika menjadi guru, ia selalu menceritakan rumah tangganya, tentang istrinya yang pernah mengejar-ngejar dengan membawa golok. Open diejek muridnya dan dijuluki guru golok. Kata golok akhirnya berkembang menjadi goblok. Open marah karena sebutan guru goblok dan memukul muridnya hingga di telinganya berdarah. Open dipecat dari tugasnya sebagai guru. Open menyadari kesalahannya terlalu teringat kepada Nabi Muhammad. Ia ingin berbuat baik sebagai orang soleh sambil menjadi mu'alim. Open mulai mengarang. Ketika ada yang mengatakan bahwa mu'alim tidak boleh mengarang, ditinggalkan pekerjaan itu dan ia mulai menekuni ke pengarangnya sambil membaca buku-buku filsafat. Karangan Open diketahui Jepang sebagai penentangan terhadap Tenno-Heika dan dianggap berbahaya. Open ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang. Setelah bebas, Open meneruskan perjalanan hidupnya sebagai penjahit. Nah, unsur insistensi cerpen dari Jalan Lain ke Roma yaitu tema kehidupan penokohan Open sebagai tokoh utama yang memiliki temperamen dan tidak berpikir panjang. Alur-alur maju, sudut pandang orang ketiga yang penulisnya tidak terlibat dalam cerita. Latar Jepang. Amanat, jangan bertindak berdasarkan emosi, berpikirlah sebelum bertindak. Sudut pandang orang ketiga yang penulisnya tidak terlibat dalam cerita.